Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ihsan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba membuat simple out ya. Jadi ada authentication, ada authorization. Nah sekarang kita langsung mulai aja. Jadi seperti biasa saya di sini udah buat app.js untuk main filenya ya. Kemudian saya di sini mau menggunakan npm sebagai installer package-nya. Jadi pertama npm init dulu ya. Ini di enter aja. Kemudian saya akan install yang namanya Mongoose untuk database-nya. Kemudian .env untuk secret key-nya nanti. Kemudian JSON Web Token untuk membuat tokennya. Kemudian Bcrypt.js untuk ngehash password. Biasa Morgan dan course kayak gitu ya. Ya kita tunggu sampai selesai. Oh iya, saya lupa satu yang paling penting, yaitu express-nya ya. Jangan lupa. Jadi yang untuk ngerun servernya. Oke, udah selesai ya. Jadi di sini bisa kita lihat dependencies-nya, ada Bcrypt.js, course.env, express, JSON Web Token, Mongoose, Morgan. Mungkin itu cukup, nanti kalau kurang kita install aja lagi. Sekarang kita seperti biasa masukin express, kemudian logger. Ini untuk melihat requestnya ya. Jadi ini saya ketik dulu sampai selesai. Jadi saya sebenarnya pengen nunjukin dari awal aja sih, biar ke refresh lagi. Kalau misalnya saya langsung semua codingnya ada, nanti yang baru ngikutin nanti mungkin akan bingung. Jadi saya prefer untuk ngulang lagi. Oke, saya lanjutin ya. Dan seperti biasa di sini const app sampai dengan express, const db, mongoose.connection, app.design. Nah untuk port lebih bagus dibikin seperti ini ya, process.env. Lebih bagus untuk ditulis seperti ini, process.env.port. Jadi kita menyimpan port di env nantinya. Kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke 4000 aja. Kondisinya seperti itu ya. Dan jangan lupa di sini untuk require.env-nya, terus config di invoke seperti itu. Kita masukin portnya, kemudian console log, listening atau server ready at localhost port ya. Sorry, ini masih salah. Nah, localhost port seperti itu ya nanti. Jadi portnya bakal dynamically sesuai dengan yang kita set. Setelah ini kita coba masukin di sini app.use express
app.json app.json. Jadi di sini kalian nggak perlu pakai body parser lagi ya. Ini sekalian review ulang bagi yang belum tahu. Untuk Express itu udah ada yang namanya body parsernya sendiri, jadi kita tinggal pakai ini aja, nggak perlu nge-install package yang namanya body parser. Kemudian di sini kita use course-nya cross origin, nanti kalau misalnya kita mau pakai di client. Kemudian logger ini dev aja ya, itu nanti untuk munculkan status request 200 atau 500 nanti akan muncul di terminal seperti itu. Kemudian untuk Mongoose kita nanti pakai MongoDB Atlas. Di sini udah saya siapin, di sini juga saya udah baca artikel ya. Jadi kita ke Mongoose Connect aja cari, jadi biasakan baca lagi dokumentasi ya. Nah, kita klik quick start aja di situ. Nah, kemudian cara connect-nya kayak gini ya, Mongoose Connect. Seperti biasa, Mongoose Connect. Kita taruh di atas saja. Kemudian URL-nya, nah URL-nya saya udah siapin di sini. Kita connect your application. Oke, kita copy paste di sini ya. Nah, ini passwordnya lebih bagus lagi ditaruh di proses.env ya. Nah, proses.env.db password seperti itu ya. Nanti kita di sini bikin .env. Kemudian kita tulis pertama portnya misalnya 4000 juga, atau mau 3000 mau 8000 terserah ya, tapi biasanya sih 4000 3000. Kemudian db password saya lupa passwordnya, kita coba di database aksesnya, kita edit gitu aja, update abc setelah 3. Oke, udah. Sekarang konekinnya seperti kita cari. Nah, ini konekin ini tadi Mongoose connection udah, kemudian db kita copy paste aja. Cara konekinnya seperti ini. Kemudian di sini saya mau kasih console log success connect to database. Oke, udah ya. Kita sekarang coba. Nah, kalau kalian misalnya di sini mau nambahin script, bisa misalnya di sini ada dev, kemudian nodemon app.js. Di sini ada start node app.js. Jadi kalau misalnya pada saat development kalian nodemon, kalau start pakai node ya. Seperti itu. Kita sekarang pakai npm run dev. Jadi nanti dia runnya pakai nodemon app.js ya. Kita tunggu. Oh, ternyata deprecating ya, masih ada error. Portnya udah berhasil, ini portnya udah.
Terus seperti biasa deprecating warning. Nah, jadi kita pakai ini deprecating warning. Kita juga bisa taruh di sini di parameter keduanya. Use grid index true, use false, this neural parser true terus semua ya, kecuali pen index true, use unified topology true. Nah, jadi maaf ini tadi kelebaran. Kita coba lihat server ready. Kita cek dulu ininya, atau kita bikin lagi user, misalnya out.js abcs.3 user. Oke. Oh, ternyata ada errornya, connection close. Kita di sini out.js. Copy, kita masukin explicit aja dulu ya, out.js kemudian abc studio 3. Saya ganti IP address-nya ke all ya. Kita coba lagi. Tunggu statusnya sampai selesai dulu. Oke, udah aktif ya. Kita coba lagi. Nah, udah connect ke database-nya. Ternyata gara-gara IP address-nya ya. Jadi masalahnya, kalau misalnya kalian tadi bermasalah yang sama, kalian tinggal ke network access, kemudian dibikin include your, maksudnya semuanya ya, dibikin IP address-nya jadi bisa diakses dari mana aja gitu. Nah, ini include your IP address. Oke, udah selesai masalahnya. Kita lanjut ke main case-nya. Jadi di sini saya mau bikin yang namanya middleware ya. Biasanya sih bikinnya folder middleware seperti itu. Kemudian di sini ada authentication, atau bisa juga out.js. Di dalamnya ada authentication, ada authorization, atau authentication.js. Kemudian authorization.js seperti itu ya. Di sini kita langsung aja modul export authentication. Ini rect, res, sama next. Jadi authentication itu ada 3 parameter sininya, rect, res, next. Next-nya ini callback ya, bisa dianggap seperti itu. Sekarang kita bahas authentication-nya dulu. Nah, sebelum authentication ini, otomatis kita harus mempunyai user, dimana kita harus membuat models,
Kemudian di sini bikin user.model.js. Nah, di sini seperti biasa kita membutuhkan Mongoose, jadi require Mongoose. Kemudian skemanya mongoose.schema. Skema ini kelas ya. Terus di sini kita bikin user schema di instance ya. New schema yang dalamnya ada misalnya email string, password string, kemudian ada role nantinya untuk authorization. Nah, role ini di sini saya mau string aja dulu, nanti bisa kayak bikin privilege, misalnya kayak ini hanya boleh create, ini hanya boleh update, ini hanya boleh delete, atau ini bisa semuanya gitu. Tapi di sini saya mau pakai string dulu aja. Kemudian di sini user sama dengan mongoose.model user schema, kemudian mode export user ya. Udah, nah nanti di sini kita bisa bikin yang namanya hooks untuk ngehash password. Kita import yang namanya bcrypt require bcrypt.js. Kemudian di sini kita pakai ini free ya, ada yang namanya pre-save, kemudian function. Nah di sini kita pakai yang namanya bcrypt untuk menghash passwordnya. Jadi bcrypt itu caranya kita lihat di dokumentasinya. Tidak ada yang namanya salt, ada yang namanya hashnya ya. Saltnya ini biasanya standarnya 10, kita ikutin aja. Kita bikin saltnya dulu, bcrypt.saltSync, kita pakai saltSync aja ya, 10. Kemudian kita bikin hashnya bcrypt.hashing. Nah ini dari si user passwordnya ya. Nah ini ada ya pre-save hooknya, user schema pre-save, ada next doang di sini. Ada next doang untuk ngepas ya, karena ini middleware. This.password sama dengan hash. Di hash ini ada ada namanya this.password dan ada saltnya. Nanti si passwordnya ini yang asalnya dari plain di hash, kemudian dimasukin ke database sebelum di save. Jadi alurnya seperti itu ya. Kita coba. Sebelumnya kita bikin controller dulu. Controllers dan user.controllers.js. Kita import user, require models, user, kemudian model export, kemudian masukin misalnya register ya, register
atau sign up boleh. Refresh, kemudian kita pakai ini aja, pakai promise biasa. User create, masukin body-nya, kemudian then user catch error, sini res.json, oops, something went wrong misalnya. Nah, kalau udah berarti kita di sini ada dua pilihan, misalnya mau langsung generate token atau enggak. Di sini saya nggak usah dulu ya, langsung kita tampilin aja ya usernya apa. Misalnya message sign up success, kemudian datanya masukin user seperti itu ya. Jadi ini nge-create usernya, kita lihat nanti passwordnya apakah cache apa enggak ya. Ini udah connect, saya pakai Insomnia ya untuk nge-hit API nya, untuk nge-hit endpoint-nya. Kita bikin folder baru aja, out. Di sini sign up, post URL encoded, masukin localhost 4000. Sebelumnya nanti saya mau bikinnya user sign up kayak gitu. Butuh email, sanetemail.com, kemudian password abc123. Role-nya saya eksplisit aja dulu, tulis di sini misalnya admin gitu ya. Oke. Karena di sini belum ada rootnya, kita bikin dulu. Maaf ya kalau alur bikinnya agak ngacak, tapi ini sebenarnya tersusun, cuma agak ngacol-ngacol aja. Jadi nanti saya akan review ulang di akhir ya, nanti flow secara keseluruhannya. Singkat aja sebenarnya. Kita bikin aja dulu user root.js, kemudian kita bikin routernya express.router, kemudian router kita ini controllernya, require controller, user controller, kemudian sign up. Oke. .post /sign up, kemudian sign up. Di app.js kita bikin di bawahnya URL encoded, jadi harus ngelewatin body parsernya dulu ya, biar nanti dari klien ngehit bisa masuk. Kemudian di sini app users. Nah, sekarang kita taruh di sini aja, kan user router require
user root gini ya. Kemudian taruh di sini. Ini udah saya lihatin juga sih kemarin. Nge-refresh ulang aja ya bagi yang belum tahu juga, jadi bisa tahu proses dari awalnya. Untuk yang udah tahu mungkin bisa di skip langsung ke authentication-nya nanti. Kita lanjut ya. Nggak ada masalah, kita coba sign up. Oh, ada masalah ternyata. Oh sorry, ini kita nextnya belum ya, jadi setelah selesai harus di next. Kita coba lagi, masih salah. Mungkin ini gara-gara pakai fat arrow ya. Kita pakai function. Oh ini kita coba lagi. Oke, udah bisa ya. Jadi masalahnya tadi di fat arrow-nya ya. Jadi di user schema.pre ini nggak bisa pakai fat arrow, bisanya pakai function yang es5 kalau nggak salah ini. Jadi udah, dan passwordnya udah ke hash. Berarti udah bener ya cara pakai user schema.pre untuk passwordnya, untuk mengubah password yang tadinya plain jadi hash. Udah, kemudian kita bikin login, habis ini langsung ke authentication. Kita bikin login, kurang lebih aja sebenarnya. Login. Nah, kalau login itu pertama kita harus cari yang namanya si usernya ada apa enggak. Jadi di sini email, password, rec.body. Nah, kita cari biar lebih enak pakai asing sih sebenarnya. Kita coba, kita find one dulu, find one. Di sini email, kalau misalnya usernya ada, hapus dulu konsol login. Kalau misalnya usernya ada, berarti kita cek user. If usernya ada, kita cek usernya ini beneran gak sih passwordnya sama gitu kan, sama yang udah di hash. Nah, itu caranya. Kita require lagi backripnya .js. Nanti kita bakal butuh jwt juga di sini untuk ngesign-nya, untuk masukin data ke token JSON web token. Oke, udah cukup. Nah, jika user ada, nah di sini hashnya true atau false. Jadi backrip dot comparing aja. Yang satunya password dari plainnya ya, dari body. Kemudian ini yang udah di hash di si user dot password dapat dari sini ya. Nah, kalau misalnya hashnya itu benar, berarti dia sukses loginnya kan. Nah, kalau sukses login, kita bikin else nya dulu. Kita bikin pemberitahuan. Misalnya email or password wrong.
Jadi untuk pemberitahuan jangan kayak email salah misalnya spesifik itu, jadi langsung aja dua-duanya email or password wrong biar lebih aman juga. Nah sebelum lanjut kita bisa di sini tambahin misalnya code 200 atau 201 untuk create. Untuk error kita masukin kodenya 500 error server 500. Jadi ini kalau ini dia unauthenticated kan, berarti jadinya kodenya 404 itu not found, berarti tapi code 400 ini 201 created, 200 oke, 401 forbidden 403 aja, 403 di sini juga sama di else nya. Kemudian di sini kita baru bikin token, kita ngesign si user email sama role misalnya untuk nanti authorization. Nah caranya kita masukin const token sama dengan jwt.sign, masukin payloadnya, kita bikin aja payload di atas biar nggak bingung. Const payload pertama email user.email, kemudian role user.role seperti itu. Kemudian ini payload sama secret key, jadi kita buat secret key-nya di sini. Secret key misalnya ini adalah rahasia, jadi kalian nanti bisa di sini ngegenerate random angka atau hex atau apalah terserah, tapi ini secretnya gitu. Gimana kita cara dapetinnya yaitu dari proses env ya, secret key process.env secret key. Nah jadi ini tuh nama di sininya ya, secret key ini. Copy paste kalau kurang yakin. Nah udah. Nah payload udah, sekarang masukin secret key-nya. Ini udah jadi token yang di generate JSON Web Token yang nantinya ada isinya email dan role. Nah setelah ini langsung kita masukin responnya, code dulu, code 200 misalnya, terus message-nya login sukses. Kemudian di sini, nah kalau misalnya usernya cuma mau token doang, ya berarti kirimannya ya udah token aja. Kalau misalnya mau ada usernya lagi boleh. Di sini saya masukin tokennya doang. Sekarang kita coba masuk ke roots-nya, router.post login, kita require juga dulu loginnya, login. Oke udah. Sekarang kita duplicate login, kita ganti endpoint-nya, kita hapus role-nya. Kita lihat login udah ada tokennya ya. Nah si token ini isinya email dan role tadi. Nah gimana cara autentikasinya? Misalnya di sini ada data.root
.js, yang dimana si data ini tidak boleh diakses oleh sembarang orang misalnya. Jadi kita harus buat autentikasi, siapa aja sih yang boleh masuk ke sini, admin kah atau user biasa kah. Kita bisa nanti digunakan middleware-nya ya. Di sini kita require middleware, import ya, require middleware, kemudian authentication. Kalau ini cuma login doang, jadi kalau misalnya dia nggak login, nggak ada token, nggak bisa ngakses ini. Sini authentication, kemudian router.get misalnya. Di sini dan res. Nah si rec-nya ini gak usah rec, langsung aja res .send data berhasil diakses gitu ya. Jadi kalau masuk sini berarti udah berhasil. Router.use, di sini langsung saya use aja authentication. Nah kita coba ya, ini kita udah buat authenticationnya. Oh belum, ternyata kita di sini buat import dulu yang namanya JWT untuk nge-verify ya di single token. Kemudian yang kedua secret key-nya, secret key require process.pnv secret key. Nah di sini kita cek dulu ada nggak sih rec headers. Nanti si tokennya akan ditaruh di headersnya. Rec headers sudah token, ada nggak sih gitu kan. Kalau misalnya ada di sini nanti next. Kalau misalnya nggak ada di sini nanti langsung aja saya biasanya res.json code 403, kemudian message-nya this atau unauthenticated. Nah di sini kita cek kan tokennya ada apa enggak. Nah, kemudian kalau udah ada kita cek lagi si tokennya ini beneran token asli enggak. Jadi jangan-jangan cuma tulisan biasa aja gitu kan. Kayak nanti ada verify. Yang pertama tokennya rec. Atau di sini kita bikin aja const token biar lebih rapi. Sini token, kemudian sini token, kemudian secret key ya. Nah ini decoded-nya ada apa enggak? If decoded.email ya, karena tadi kita udah masukin email misalnya. Nah berarti udah ada tuh isinya. Berarti sekarang masukin ke rec decoded sama dengan decoded. Oke gitu ya. Else nya berarti ya tetap aja usernya itu not found kan, jadinya nggak ada yang namanya si decodednya ini. Atau cara lainnya lebih
detailnya lagi kayak gini, misalnya bisa user require. Kalau ini sebenarnya dari saya aja ya, misalnya apakah ini benar atau enggaknya bisa kalian cek lagi. Misalnya saya mau nunjukin aja misalnya kalau kayak gini bisa juga gitu. Models, user, kita cek usernya ini ada apa enggak gitu kan. Di sini misalnya user dot find one decoded dot email dan user. Nah di sini berarti if usernya ada maka masukin rec decoded. Kalau di sini berarti masukin ini aja gitu ya. Kita cobain. Sebelumnya kita masukin dulu data. Sini add dot use slash data router. Oke. Kita coba get data kita get data. Nah, unauthenticated ya karena belum ada tokennya di sini. Kita kasih token yang dari login tadi. Apakah bisa? Data berhasil diakses ya. Ternyata bener nih tokennya, dia dapat dari si di usernya udah kita cek, oh ada berarti tokennya. Dia boleh tuh masuk hanya dengan login doang ya, tanpa tahu role-nya itu apa gitu. Sekarang untuk authorization-nya itu kita hanya mengecek si tokennya, si role-nya itu apa. Misalnya kalau dia bukan admin, oh nggak boleh nih ngakses yang admin site gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Kita authorization refresh, kemudian kita cek di sini cons. Nah tadi kita di sini udah masukin ke rec decoded ya, di sini si data email dan role-nya. Nah, makanya di sini kita ambil role. If role-nya itu sama dengan admin, maka next. Gitu kan. Sorry ini kurang satu. Next. Kalau misalnya salah, kalau misalnya bukan admin ya berarti unauthorized ya, unauthorized. Nah kayak gitu untuk admin. Nah makanya di sini kita coba di datanya kita masukin authorization. Oke. Dan kita use di sini misalnya router.use
authorization. Nah, kemudian di sini data hanya boleh data diakses oleh admin misalnya. Data berhasil diakses oleh admin. Nah, oke, udah ya. Udah ada authentication, ada authorization. Jadi di sini saya mau buat satu lagi yang namanya user. Di sini user, passwordnya sama. Oke, sekarang kita login sebagai user. Nah, kemudian kita bikin request baru, get data admin. Kita masukin token si usernya. Ini /admin. Oke, kita coba unauthorized ya, tapi dia pada saat autentikasi dia berhasil dilewati yang ini ya. Supaya tahu, kita ngecek gini, console log user berhasil melewati autentikasi misalnya. Kita coba lagi, walaupun dia unauthorized tapi dia berhasil melewati autentikasi ya, ke console log di sini. Ini unauthorized ya. Coba kita sekarang pakai token yang admin di sini. Dia akan data berhasil diakses oleh admin. Seperti itu ya. Jadi, nah, dan ini berhasil juga melewati. Jadi dia harus punya token, kemudian dicek lagi authorization di admin apa bukan. Kalau bukan berarti unauthorized. Kayak gitu aja sih untuk autentikasi ya dan autorisasi. Jadi mengamankan data sesuai role-nya. Jadi misalnya si role ini hanya boleh mengakses data tadi, misalnya data ini doang nih si user, tapi admin boleh masuk ke sini. Pada saat user mau mengakses ini, walaupun dia eksplisit misalnya langsung nge-hit endpoint /admin, kalau dia nggak punya role-nya yang admin, dia nggak bisa masuk ke ini akses admin ini. Seperti tadi yang udah saya contohin di sini ya. Kalau misalnya tokennya kita masukin ke sini, dia pasti bisa, karena dia cuma butuh yang namanya autentikasi, data berhasil diakses kan. Mungkin seperti itu aja video kali ini. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan mungkin durasinya ini lumayan lama juga karena dari awal ya, tapi saya pengen nge-refresh ulang aja supaya diperbarui kembali, misalnya gimana cara memahami si autentikasi ini sih dari awal gitu. Jadi nanti biar nggak bingung. Jadi yang saya gunakan di sini, saya recap ulang ya. Ada 8 package di sini. Ada Bcrypt.js, ada Course, untuk Course Origin, ada yang namanya .env untuk ngakses .env ini, data.env. Kemudian ada yang namanya Express, jelas itu untuk framework yang buat server ini bekerja ya. Kemudian JSON Web Token yang tadi untuk
ngesign tokennya, bikin token ya. Kemudian ada yang namanya Mongos sebagai database, sebagai ORM-nya MongoDB. Kemudian ada Morgan. Nah, Morgan itu ini ya, jadi dia get data 200. Ini sebenarnya otomatis, kalian gak perlu masukin gini aja udah bener. Cuma yang kayak gini tuh kayak buat penanda aja nanti di klien, kalau kodenya 200 kayak gimana, kalau kodenya 403 ngasih pemberitahuan kayak gimana. Ya gitu-gitu sih. Untuk alurnya ini udah dibahas, ininya package-nya apa aja. Nah, kemudian ini untuk ngerunnya bisa development, bisa di start. Jadi kalau start itu dia pada saat kita ubah codingnya nggak nge-refresh ulang. Kalau yang dev ini dia nge-refresh ulang karena sedang tahap development. Nah, si FJS ini sebagai main filenya ya untuk nge-run si server ini. Jadi saya jelasin dari awal secara singkat. Jadi ini kita inisiasi semua apa yang kita butuhin, yang tadi udah saya sebutin di package, kemudian kita konekin ke database untuk menyimpan data si usernya. Nah, port di sini karena nanti mungkin untuk deploying or something kita butuhin yang namanya portnya masukin INV. Jadi lebih fleksibel ya diubah-ubahnya. Jadi nggak langsung ke codingnya. Nah, nanti setelah portnya ini udah diimport dari yang INV itu, nanti biasanya ada server yang kayak ngubah ke 80. Nah, itu nanti berdasarkan port kayak Heroku kan. Kita harus masukin INV port dulu baru dia bisa jalan. Kadang dia eksplisit di port di sini dia nggak bisa jalan si server untuk Herokunya. Nah, itu untuk port. Kemudian di sini ada routing. Routing yang udah kita buat di sini 2 user yang isinya sign up login, kemudian data dummy ya di sini untuk ngecek authentication-nya sama authorization-nya work. Nah, kemudian yang selanjutnya inisialisasi express-nya, tentu saja kita inisialisasi express-nya di sini yang nantinya dipakai di sini di semuanya ini ya. Nah, pertama course itu cross origin untuk nyebrang lah, untuk jembatan antara klien dan server. Nah, logger dev ini yang tadi untuk ngecek statusnya berapa. Nah, express sama URL encoded ini dia untuk rec body-nya ya. Nanti di sini juga JSON-nya bisa kasih limit. Misalnya limit 50 MB atau apa gitu. Bisa lihat dokumentasinya sendiri. Jadi misalnya kalau data kalian dimasukinnya banyak ke server, nah bisa limitnya dinaikin. Kemudian setelah itu kita bikin endpoint. Nah, ini custom endpoint-nya terserah namanya apa. Routingnya yang tadi kita buat di sini kita masukin ke sini dengan menggunakan metode use. Nah, pada saat kita ngakses user ini, kita akan ngakses yang ini, endpoint yang ini. Kita pilih mau sign up apa login. Jadi yang namanya root ya. Jadi bercabang-cabang. Nah, sign up dan login ini nggak ada autentikasinya karena itu orang baru membuat kredensial mereka. Nah, setelah mereka berhasil, maka kita ke yang root kedua, yaitu siapa sih yang boleh ngakses data. Nah, berarti di sini yang boleh ngakses data itu hanya yang login. Nah, kalau misalnya dia nggak login, kayak gini, dia bakal muncul pemberitahuan unauthenticated. Nah, kalau misalnya dia berhasil, dia bakal muncul data yang ditaruh di sini ya. Jadi untuk mengsecure data untuk bisa diakses sama siapa aja sih gitu. Nah, setelah ini kita bahas authentication-nya. Authentication-nya ini cukup simpel ya. Tadi udah dijelasin juga. Jadi kita ngecek token
di header.token yang tadi kita masukin di sini, key-nya harus sama ya jadinya token. Nah si tokennya ini ada apa enggak? Kalau ada berarti tokennya di verify, dia valid token bukan. Kalau misalnya dia valid token, kita cari di database isi dari tokennya itu bener nggak sih ada di database kita, apakah itu beneran yang user yang daftar di punya kita buat, apa itu usernya nggak tahu dari mana gitu. Nah makanya saya cek lagi di sini pakai user dari model, oh ternyata benar ya, berarti kita masukin ke Recordit untuk disimpan di lokal dan kita next. Yang salah kita kasih warning. Authorization pun sama, jadi kita ngecek role-nya yang tadi udah dimasukin ke Recordit. Nah yang tadi di Recordit itu ada email dan role namanya. Nah karena authorization butuh role doang, jadi saya di sini ngambil role aja. Kemudian role-nya ini kita cek role ini sama nggak sih isinya, admin apa bukan gitu. Oh kalau admin dia next, kalau selain admin dia oh nggak boleh nih masuk sini, unauthorized gitu. Nah itu untuk si authentication-nya. Jadi sesimpel itu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bisa rutin ya bikin videonya. Terima kasih yang udah subscribe, udah 100 lebih ya, udah alhamdulillah. Ya saya di sini hanya ingin share aja sih, maksudnya tuh ingin membagikan apa yang saya bisa secara gratis ya. Semoga bisa mudah dimengerti, dan codingnya saya akan share nanti di GitHub saya, kalian bisa cek. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.